Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Di episode sebelumnya kita sudah bahas mengenai fractional reserve yang mana sudah dilakukan oleh perbankan sejak lama zaman dahulu, semenjak dibubarkannya perjanjian Bretton Woods. Di episode hari ini kita akan bahas apa yang terjadi dengan FTX dan gimana kita bisa menghindari kejadian serupa di masa mendatang. Saya tahu nih, memang episode hari ini tentunya rasanya memang udah agak telat. Namun tentunya saya ingin cerita yang lebih menyeluruh agar kita bisa mendapatkan intisari dari apa yang sudah terjadi selama ini. Tentunya ini dikarenakan ceritanya agak panjang, jadi saya harus mengumpulkan banyak waktu untuk meriset terlebih dahulu sebelum saya kasih tahu nih kepada Sobat Pintar. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, kadang-kadang di hari Kamis. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke episode hari ini. Bagian pertama saya ingin memulai dulu dari sejarahnya FTX. Jadi FTX ini bermula dari seorang founder yang bernama Sam Bankman-Fried ataupun disingkat menjadi SBF. SBF sendiri dulunya trading dalam bentuk arbitrase yang udah saya bahas di episode sebelumnya. Dan dikarenakan arbitrase di zaman dulu, di tahun 2016-2017, ini sangat menarik atau dengan istilah kimchi premium, di mana mereka kan mentransaksikan dari Amerika Serikat ke Korea ataupun ke Jepang dikarenakan harga di sana lebih mahal, kemudian mereka ambil selisih harganya. Dikarenakan selisih harganya bisa dikatakan cukup banyak, hingga 20 ataupun 30%. Dan itu juga terjadi di Indonesia juga. Namun tentunya lama-kelamaan pasar semakin efisien, selisih harga semakin lama semakin tipis, dan ini bukan menjadi model bisnis yang cukup menarik bagi mereka. Dan di saat itu si SBF juga ngebangun yang namanya Alameda Research yang tujuan utamanya memang bertransaksi arbitrase aja. Setelah bisnis arbitrase bisa dikatakan cukup kering, bisa dikatakan keuntungannya semakin lama semakin tipis, maka mereka juga bergeser ke bisnis lain, yaitu bisnis market making. Market making singkatnya adalah ngebuat adanya transaksi di satu bursa ataupun di suatu exchange. Jadi di dalam exchange kalau memang nggak ada orang yang transaksi, maka bisa dikatakan nggak ada orang yang pasang beli dan pasang jual. Nah, supaya ada orang yang beli dan jual, maka ada market maker di dalamnya. Mereka tujuannya adalah untuk mengisi transaksi yang ada, baik yang mau beli dan maupun yang jual. Dan di sini tentunya Alameda Research tugasnya bisa dikatakan cukup berat. Cuman dikarenakan adanya algoritma, tentunya ini jadi sedikit lebih ringan. Singkat cerita, di tahun 2019, SBF baru mendirikan yang namanya FTX dan kemudian menjadi CEO-nya FTX. Lalu si Alameda Research ini diberikan kepada Caroline Ellison yang mana merupakan mantan pacarnya SBF. Dan dikarenakan hubungan Alameda Research dan FTX yang dekat, maka akhirnya Alameda Research menjadi salah satu penyedia likuiditas ataupun liquidity provider yang terbesar dari si FTX sendiri. Jadi bisa dikatakan Alameda Research jadi market maker-nya FTX. Di awal berdirinya FTX hanya beroperasi dalam bentuk transaksi CFD atau Contract for Difference, yang mana sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya juga. Dan dikarenakan hal tersebut, Binance juga tertarik untuk masuk ke dunia CFD, di mana alih-alih untuk membangun sendiri, Binance lebih memilih untuk berinvestasi di FTX dengan harapan suatu saat mungkin bisa mengakuisisi FTX. Dan tentunya untuk mendukung hal tersebut, Binance membeli token FTT untuk investasi strategisnya. Namun yang namanya perusahaan makin lama makin besar, dan FTX sendiri merasa mereka sudah cukup mampu untuk membangun di sisi spot tradingnya, maka akhirnya mereka tidak hanya melakukan transaksi derivatif, namun akhirnya mereka juga mengizinkan klien-kliennya untuk bertransaksi spot trading juga. Dan fitur baru ini diluncurkan di tahun 2020. Tentunya melihat demikian, maka Binance melihat bahwa ini adalah salah satu calon kompetitor yang baru. Dan selang beberapa minggu setelah itu, Binance meluncurkan trading derivatif di aplikasi Binance sendiri. Dengan istilah baru yaitu Perpetual Futures. Apa itu Perpetual Futures? Sudah pernah saya bahas di episode yang ini. Selain itu, Alameda Research yang sudah menjadi penyedia likuiditas di FTX yang utama,
Kemudian Alameda Research juga melakukan investasi dari keuntungan mereka dan juga dari dana mereka di beberapa proyek kripto. Kemudian semuanya berjalan lancar hingga di tahun 2022. Namun awal mula masalahnya ini bukan baru terjadi di 2022. Awal mula masalahnya sebenarnya sudah terjadi sejak awal adanya hubungan yang sangat dekat antara Alameda Research dengan FTX. Bahkan banyak yang mengatakan sangat sulit untuk memisahkan keduanya ini. Sangat sulit untuk membedakan operasi kedua perusahaan yang berbeda ini, yang dipimpin oleh dua orang yang berbeda yang merupakan mantan pasangan. Bahkan disinyalir dikatakan bahwa Alameda Research diperlakukan secara khusus di FTX sendiri. Salah satunya adalah Alameda Research tidak akan dikenakan yang namanya margin call, bahkan likuidasi posisi apabila terjadi kerugian dari posisi mereka. Bahkan dikatakan tidak ada dilakukannya stop loss dari posisi mereka. Ini dikatakan di salah satu klip dari mantan CEO-nya FTX. Kemudian hal kedua yang cukup parah menurut saya yaitu Alameda Research dijadikan sebagai tempat deposit nasabah yang mana nantinya dana nasabah akan tercermin di akun mereka setelah adanya deposit ke Alameda. Dan parahnya adalah dana ini tidak ditransfer dari Alameda ke FTX. Namun dana ini muncul di akun kliennya yang di FTX. Jadi di sini ada ada bolongnya nih. Kemudian seperti yang tadi saya sebutkan, Alameda Research juga ada menginvestasikan dana mereka dan juga keuntungan mereka di beberapa proyek kripto. Tanpa terkecuali yaitu di proyek Luna yang sudah pernah saya bahas juga di episode sebelumnya. Kemudian ada informasi terbaru di mana di akhir bulan 10 kemarin ada diumumkan bahwa FTX hendak meluncurkan stablecoin yang baru. Stablecoin itu apa? Sobat Pintar cek lagi di episode sebelumnya. Namun sayangnya selang beberapa hari setelah pengumuman itu muncul satu laporan dari CoinDesk yang mana ini cukup mencengangkan yang akhirnya membuat pasar cukup terkejut pula dengan kondisi dari FTX. Jadi dari laporan si CoinDesk sendiri terlihat bahwa 1/4 dari dana Alameda Research adalah dalam bentuk token FTT. Yang mana ini berarti semakin tidak jelasnya pemisahan hubungan antara Alameda dengan FTX sendiri. Melihat laporan demikian ataupun mungkin juga sudah direncanakan oleh Binance, mereka langsung mengumumkan bahwa mereka akan menjual porsi dari token FTT mereka. Dan setelah pengumuman dari CEO Binance itu, langsung ini membuat harga FTT anjlok. Dan anjloknya token FTT ini tentunya ini berimbas kepada cadangan dana dari FTX dan juga Alameda yang memegang banyak sekali token FTT. Dan ingat kembali, kemarin saya sudah bahas mengenai fractional reserve, di mana ternyata si FTX sendiri kebanyakan aset mereka juga disimpan dalam bentuk token FTT. Yang artinya dana nasabah ini di backup ataupun didukung oleh token FTT. Alih-alih dari token si nasabah sendiri yang dalam bentuk token-token tertentu ataupun koin-koin tertentu ini malah di backup oleh token FTT. Yang akhirnya semakin lama semakin jomplang antara nilai dari token si nasabah ataupun koin si nasabah dengan harga token FTT. Kejomplangan ini tentunya membuat banyak nasabah semakin lama semakin panik hingga akhirnya nasabah-nasabah melakukan penarikan yang sangat banyak sekali. Dalam beberapa hari saja, penarikan dari FTX langsung naik hingga beberapa miliar dolar Amerika. Dan ini tentunya membuat FTX mengalami yang namanya insolvensi. Artinya nggak ada uang untuk melayani penarikan. Namun ini berbeda sedikit ceritanya untuk FTX US, yang mana merupakan entitas yang terpisah. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Untuk sobat pintar yang masih WNI dan bukan warga negara Amerika, bisa saya katakan uang sobat pintar yang di FTX itu sudah hangus. Sudah nggak ada apa-apanya. Sudah jadi abu. Namun gimana nih untuk kedepannya agar hal yang sama tidak terjadi ke kita lagi? Pertama, kalau misal sobat pintar memang ada rencana untuk simpan aset kriptonya di dalam exchange, pastikan si exchange tersebut tidak melakukan aktivitas simpan pinjam. Simpan dalam artian memberikan kita bunga, pinjam dalam artian meminjamkan dananya ke orang lain. Dikarenakan si FTX sendiri melakukan banyak sekali peminjaman oleh orang dalamnya sendiri yang mana ternyata agak aneh nih.
agak sebenarnya mencurigakan dan akhirnya menyebabkan kerugian yang banyak sekali ke FTX. Kemudian periksa juga apakah si exchange ini cukup patuh kepada aturan yang ada. Cara ngeceknya gimana? Coba cari tahu peraturan yang ada saat ini di negara tersebut. Cek apakah si exchange atau si perusahaan kripto ini sangat patuh kepada aturan yang ada. Apakah mereka ada melakukan bisnis yang belum diatur oleh pemerintah? Kalau ada, mungkin saatnya kita untuk menarik dana kita untuk disimpan secara mandiri. Dan merupakan satu poin plus kalau misalnya si exchange ada melakukan yang namanya publikasi proof of reserve. Ya walaupun sih ini bukan hasil apa-apa ya. Ini bukan hasil yang bisa mengatakan bahwa kalau ada exchange yang mempublikasi proof of reserve, ini akan membuat exchange itu aman. Namun paling enggak ini bisa kita gunakan untuk melihat apakah si exchange ini bisa memverifikasi keberadaan dana mereka. Ingat ini hanya alat verifikasi, bukan jaminan. Dikarenakan kalau memang dikasih lihat proof of reserve, mereka juga sebenarnya harus bisa memberikan kita informasi yang namanya proof of liabilities, yaitu bukti dari kewajiban mereka, yaitu membolehkan nasabah menarik dana tersebut. Kalau memang proof of reserve-nya lebih besar daripada proof of liability, maka ini dikatakan sehat. Namun bisa aja proof of reserve-nya ada tapi proof of liability-nya lebih banyak. Ternyata utangnya lebih banyak. Ini malah membahayakan. Jadi saran saya yang paling baik adalah sebenarnya belajar simpan secara mandiri. Belajar simpan secara mandiri saya sudah pernah ajarkan di episode sebelumnya juga. Jadi Sobat Pintar bisa cek lagi dan bisa sesuaikan dengan kebutuhan Sobat Pintar sendiri. Cara saya simpan saat ini tentunya sangat berbeda dengan cara simpan saya yang di episode sebelum-sebelumnya. Jadi Sobat Pintar bisa cek episode beberapa minggu yang lalu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa fractional reserve ini tidak baik untuk nasabah. Dikarenakan kita sebagai nasabah merasa menjadi lebih tidak aman. Dan tentunya ini juga tidak baik untuk perusahaannya. Dikarenakan apabila tiba-tiba bom waktu ini meledak, perusahaannya langsung bisa kolaps. Ini juga terjadi kepada Terra Luna beberapa bulan yang lalu. Proof of reserve memang adalah salah satu informasi yang lebih transparan, namun ini bukan berarti perusahaannya pasti aman. Dikarenakan proof of reserve bukanlah suatu jaminan, tapi proof of reserve hanya bisa memberikan kita informasi yang sepotong, yang mana harus dilengkapi dengan proof of liabilities yang dapat terverifikasi ataupun minimal sudah teraudit. Dan yang tidak kalah penting, proof of reserve harus lebih besar daripada proof of liabilities. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, selalu ingat dan selalu simpan aset kriptonya secara mandiri. Ini adalah cara yang paling baik dan cara yang paling aman menurut saya. Dikarenakan semua kuncinya berada di tangan kita sendiri. Jadi itu saja episode hari ini mengenai FTX, mengenai cara simpan kripto kita, mengenai kejatuhan salah satu exchange kripto terbesar di dunia. Itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.